Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Wa qala aidan tadawwu ibadallah fa innallaha ta'ala lam yadha da'an ila wada'a lahu dawa' ghaira da'in wahid al-haram. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para asatid, guru-guru saya, yang saya hormati, saya muliakan segenap takmir Masjid Baitul Izzah, Pak Ustadz Kaswadi beserta jajaran. Yang saya hormati, saya muliakan ayahanda bunda jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan Sabtu subuh kali ini kita semua bisa sama-sama hadir di Masjid Baitul Izzah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatu bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ayahanda bunda rahimakumullah, lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadis. Masih hadis-hadis diawali dengan huruf ta.
Terakhir kemarin taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir, halaman 59. Taharrau, carilah oleh kalian lailatul qadri, lailatul qadar. Ada yang bilang malam lailatul qadar, padahal malam dengan lailah itu sama-sama malam ya. Carilah oleh kalian lailatul qadri, lailatul qadar fil witri, di malam-malam ganjil, minal ashril awakhir, dari 10 terakhir, min Ramadan, dari bulan suci Ramadan. Rawahu, meriwayatkan hadis siapa? Syekhan Bukhari Muslim. Ayahanda punten, sekarang kan bulan Rajab. Kata Ustadz tadi 48 hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Doa yang diajarkan oleh Nabi langsung, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Insyaallah kita bisa tarawih bersama, puasa bersama, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa baginda Nabi meminta keberkahan di bulan Rajab, meminta keberkahan di bulan Sya'ban, minta disampaikan ke bulan suci Ramadan? Rupanya di 3 bulan yang diceritakan dalam doa Nabi ada malam-malam luar biasa. Di bulan Rajab ada malam begitu fenomenal, yaitu tanggal 27 Rajab, malam di Isra dan dimi'rajkannya Nabi kita, Rasul kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawariqul adat, di luar kebiasaan manusia, di luar jangkauan manusia, tapi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Masjidil Haram yang dijamin keamanannya, wa hadzal baladil amin. Ya. Jadi berangkatnya baginda Nabi Isra dari sana sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina yang menjadi rebutan 4 agama, Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, diperebutkan di Palestina terus-terusan. Dari sana baginda Nabi Mi'raj. Mi'rajnya ada di hadis, Isra-nya ada di Al-Quran. Oleh karena itu, mohon maaf, itu adalah malam fenomenal yang selalu dikenal oleh kita menjadi awal muawal, asal muasal turunnya kewajiban salat, yang merupakan amal ibadah yang paling berat di antara amal-amal ibadah yang lain, sehingga proses perintahnya pun tidak langsung dari Allah ke malaikat Jibril disampaikan ke Nabi, tapi baginda Nabi dijemput oleh malaikat Jibril, dihantar bertemu dengan Allah. Luar biasa itu salat. Di bulan Sya'ban ada malam yang begitu luar biasa, yaitu malam nisfu Sya'ban, setengah bulan Sya'ban. Ya, sampai kalau lihat dalam kitab Duratun Nasihin, perintahnya kum wa sholli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Di malam nisfu Sya'ban tuftahu 300 babin minar rahmah, dibukakan 300 pintu rahmat. Kita disuruh berdiri berdoa, kita minta sama Allah di doa-doa di malam nisfu Sya'ban dengan doa-doa terindah, itu ya. Dan di bulan Ramadan, kenapa Nabi minta sampai ke bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ada satu malam terbaik dalam 1 tahun, yaitu Lailatul Qadar. Tercatat dalam Al-Quran, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah turunkan Lailatul Qadar. Nah, hadisnya di sini Lailatul Qadar Allah sembunyikan di Ramadan. Cuman di hadis ini ditegaskan, kalau mau sungguh-sungguh nyari Lailatul Qadar, perkuat di 10 malam terakhir Ramadan. Malam 20, malam 21, malam 22, malam 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Itu diperkuat kita melakukan cari Lailatul Qadar. Maaf, program-program umroh berjalan. Banyak orang yang ngambil i'tikaf dari tanggal 1 bulan Ramadan. Insya Allah saya akan berada di sana 1 Ramadan. Ya insya Allah
kembalinya pertengahan Ramadan, 10 hari terakhirnya mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Tapi insya Allah awal Ramadan kita berangkat dulu gitu ya, untuk bawa jamaah di sana. Kenapa? Karena iktikaf di Masjidil Haram begitu indah. Jadi ayahanda ya, yang ada rezeki silahkan daftar ke Ustadz Kaswadi, daftar ke travel untuk iktikaf di sana. Karena begitu indah ibadah di Masjidil Haram menanti Lailatul Qadar. Nikmatnya luar biasa. Jadi di malam-malam ganjil di masjid-masjid Al-Azham, Al-Jihad, insyaallah At-Taqwa Kapling Pemda itu hampir ratusan orang. Kalau di At-Taqwa itu sampai 700-800 orang iktikaf nunggu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Termasuk di sini insyaallah. Ada yang datang bawa bekal, ada yang disiapkan dari masjid untuk makan sahur, ada yang datang jam 3 baru datang ke masjid iktikaf nungguin makan sahur. Ada yang begitu ya. Ada yang dari Isya nggak pulang, taraweh terus tuh ya, tahajud bersama, berjamaah, macam-macam lah cara iktikaf. Monggo silahkan iktikaf di masjid di malam-malam Ramadan 10 terakhir dalam rangka menunggu Lailatul Qadar. Targetnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 83 tahun 11 bulan. Kita cari di satu malam namanya Lailatul Qadar. Monggo silahkan. Boleh Ustadz sambil ngopi? Boleh tuh ya, silahkan aja ngopi, lalu sholat lagi, baca Quran lagi, capek ngopi lagi tuh ya, tiduran dulu sebentar, boleh iktikaf, gak ada masalah. Kalau kita lihat di kitab Bulughul Maram, macam-macam teknik iktikaf yang dicontohkan oleh baginda Nabi tuh ya. Apapun larangannya, ada larangannya, ada yang diperbolehkan, monggo silahkan. Semangat ya, semangat. Insya Allah sebentar lagi kita masuk Ramadan. Hadis ini menegaskan, memotivasi kita jemput Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Itu kata Nabi, carilah di situ, insya Allah akan turun. Ustadz di malam-malam ganjil, iya betul, fil witri, di malam ganjil minal ashril awakhir. Cuman terkadang beda, NU sama Muhammadiyah malam ganjilnya beda. Itu yang lebih susah itu tuh ya. Kalau Muhammadiyah kan 1 Maret sudah positif, udah isbat bahwa 1 Maret mulai puasa Ramadan tuh ya. NU kan dadakan masalahnya tuh ya. Nunggu ru'yatul hilal tuh ya di akhir Sya'ban. Makanya terkadang agak beda sehari itu. Makanya malam ganjil itu yang mana? Nah caranya tiap malam kita, mudah-mudahan bertepatan ya. Jangan malam ganjil versi NU, malam ganjil versi Muhammadiyah. Pokoknya tiap malam aja. Kalau udah ada perbedaan, tiap malam kita jemput, serahkan sama Allah tuh ya. Malam ganjil tuh ya malam yang mana kita hadirkan diri kita untuk menjemput Lailatul Qadar. Ajaran dari baginda Nabi, wiridan doa yang dibacakan ketika Lailatul Qadar disampaikan oleh baginda Nabi ke Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya itu yang diamalkan, diajarkan dalam doa-doa kita minta ampun sama Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terkadang di kita mah ditambahin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu di kita ditambahin, tapi aslinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita di situ di Lailatul Qadar sambil menunggu perbanyak minta ampun sama Allah. Banyakin istighfar. Ingat 3 istighfar jangan ditinggalkan. 1 istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ketiga istighfarnya Nabi Ibrahim, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Di
pungkaskan di ujungnya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan yang diajarkan baginda Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Monggo silahkan sebanyak-banyaknya. Kalau agak sulit cukup istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah, itu juga cukup luar biasa. Hadis kedua terakhir kemarin, tadawwau ibadallah. Kata Nabi, tadawwau, berobatlah kalian ibadallah, hai hamba-hamba Allah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yadha', tidak menyimpan Allah da'an penyakit ila wada'alahu, kecuali Allah sudah menyiapkan bagi penyakit itu dawa obatnya. Maaf, hadis yang kedua ini, kalau kita punya penyakit dianjurkan berobat. Apapun penyakitnya ada obatnya, dijamin oleh Allah lewat Rasulnya. Pasti ada obatnya. Cuman ada yang udah ketemu atau ada yang belum ketemu. Tuh ya, ada obatnya. Kalau lihat kita di hadis lain, tidak mungkin barang haram akan dijadikan obat sama Allah. Tidak mungkin ada kesembuhan di hal-hal yang diharamkan sama Allah. Nggak mungkin. Jadi insya Allah semua penyakit ada obatnya, kecuali satu, kata Nabi, ghairu da'in wahid, kecuali penyakit yang satu itu nggak ada obatnya. Apa itu? Al-harami, pikun. Itu nggak ada obatnya. Kalau agar tidak pikun ada, tapi kalau udah pikun nggak bisa diobatin. Tapi kalau agar tidak pikun ada. Apa itu? Sedikitkan dosa dan rutinkan baca Al-Quran, insya Allah tidak akan pikun. Tapi maaf lahir batin, kalau sudah pikun nyari obatnya itu susah. Makanya banyak orang pikun ditaruh di panti jompo, akhirnya makin pikun karena bercampur sama orang jompo, kan gitu ya. Iya, makanya banyak anak-anak yang tega ketika orang tuanya sudah pikun malah dibawa ke panti jompo, makin ripuh. Iya. Padahal ketika sudah pikun harusnya dituntun waktu sholat, dituntun berwudu, tuh ya. Kalau udah pikunnya parah, ya mau diapain lagi? Sudah lupa hari, sudah lupa dengan anaknya, maka mau diapakan kecuali didoakan oleh kita, dijaga dan dirawat sama kita. Sekali lagi, penyebab utama dari kepikunan adalah dosa. Udah nggak ada lagi. Penyebab kepikunan adalah dosa, tuh ya. Kenapa? Karena dosa itu, mohon maaf lahir batin, sekali berbuat maksiat nitik satu titik hitam di dalam hatinya. Terus kalau terus-terusan makin gelap hatinya, berpengaruh kepada otak pikiran, berpengaruh terhadap ibadah, lama-lama jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, mohon maaf lahir batin, maka pikun datang. Untuk menolak pikun, 3, jangan jauh-jauh dari masjid, selalu berjamaah. Jangan jauh-jauh dari baca Quran, selalu dibaca. Dan jangan jauh-jauh dari zikir kepada Allah, maka aman sudah. Tapi kalau sudah pikun, obatnya susah, tuh ya. Terkadang hari Minggu, hari Ahad pengen Jumatan, orang pikun gitu, tuh ya. Banyak tuh ya. Terkadang bini orang mau dirangkul disangka bini sendiri, ini repot urusannya. Itu pikun tuh ya, insyaallah. Itu pikun paling bahaya itu. Aduh, Allahu Akbar. Banyak Pak sekarang mulai pikun. Oke. Ustadz, emang penyakit AIDS ada obatnya? Pasti ada. Orang Nabi yang jamin kok. Apapun penyakitnya ada obatnya, cuman terkadang belum ketemu dan belum cocok. Walaupun penyakitnya sama, terkadang nggak cocok. Tidak semua di satu dokter cocok, tidak semua di satu tabib cocok. Ada yang cocok, ada yang enggak. Karena kesembuhan bukan dari dokter, kesembuhan itu dari Allah. Andai pun prosesnya lewat si A, itu syariat. Itu ya. Ada orang dibekam aja sembuh, bekam sendiri aja sembuh, gitu kan begitu. Tapi ada orang udah diapa-apain gak sembuh,
Mohon maaf lahir batin. Ada orang di Sukabumi telepon saya, Ustadz, suami saya stroke, habis makan nasi kebuli kambing langsung makan duren, kalau nggak salah begitu. Akhirnya saya jemput ke sana, saya bawa ke sini, gitu ya. Saya taruh di pesantren, saya hantarkan tiap pertama saya bawa ke teman saya, ditotok, di aliran darahnya semua, gitu ya. Cuman punggungnya doang diurut. Alhamdulillah sudah bicaranya bagus. Kedua, hari kedua datang lagi, saya antar lagi, betulin lagi. Tuh ya, alhamdulillah sudah mulai tangannya udah bagus. Sampai di pesantren istrinya saya kasih telur, saya kasih uang. Bi, ini suaminya tolong kerok pakai telur. Seluruh badannya saya bilang, pakai uang. Terus itu sampai hampir berjam-jam tuh ngerokin badan suaminya di gazebo masjid pesantren belakang. Kan pesantren belakang ada gazebo khusus buat tamu gitu. Terus gitu ya dikerokin tuh ya, lama kelamaan tuh terserap racun-racun yang ada di dalam. Akhirnya pertemuan ketiga dibawa lagi sama tukang totok, dibetulkan sarafnya, alhamdulillah udah bisa jalan. Sekarang udah sehat walafiat, usianya 72 tahun. Sehat walafiat nih sekarang. Ya itu yang menyembuhkan siapa? Allah. Tuh ya. Tapi tidak semua yang dibawa ke sana sembuh. Kenapa? Karena memang Allah tidak takdirkan sembuh, mau diapain? Gitu ya. Al-insan bitafkir, wallah bitakdir. Manusia mah ya rencana, Allah lah yang menentukan. Tuh. Jadi Pak Gunawan ini menjadi sampel bahwa ada orang stroke diobatin 3 kali sama tukang totok punggung, sembuh. Tuh ya. Padahal stroke-nya udah parah, udah digotong-gotong, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Tapi Allah menyembuhkan. Ini satu sampel saja dalam kehidupan bahwa semua penyakit ada obatnya. Dulu ada orang sempat bertanya, Ustadz, bagaimana membedakan antara dukun sama ustadz? Dalam ilmu ruqyah paling gampang membedakannya dalam ilmu ruqyah. Bedanya dukun sama ustadz itu gampang dibedakan dalam ilmu ruqyah. Pertama, kalau bacaannya bisik-bisik pasti dukun. Kalau bacaan doanya keras itu pasti ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam mengobatinya banyak syarat yang harus dibeli dan ditanam, itu pasti dukun. Kalau ustadz nggak ada syarat, tapi bareng-bareng minta sama Allah, andai pun nyuruh sodakoh ke anak yatim, biasanya begitu. Andai pun nyuruh sodakohlah ke anak yatim yang ada sekelilingnya, sekeliling rumah orang yang sakit, itu andai pun nyuruh, karena as-sodaqatu tadfa'ul bala, karena sodakoh menolak musibah. Itu ya begitu. Itu perbedaan yang paling signifikan, paling kelihatan antara dukun dengan ustadz. Itu ya. Coba bayangin kalau para peruqyah ngobatin orang yang sakit kena sihir atau sakit apapun, medis non medis, mereka sampai teriak-teriak dengan bacaan Quran. Tuh ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kencang suaranya. Ya. Makanya maaf, hati-hati Bapak ketika kita berobat, hati-hati jangan salah berobat. Khawatir bukannya kita jadi ibadah berobatnya, tapi malah jadi menyekutukan Allah, musyrik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau harus nyiapin ayam hitam itu bahaya. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya berobat ke satu tempat yang penyakitnya dipindahin kepada binatang? Mohon maaf ya, kan ada pengobatan begitu. Jadi contoh penyakit jantung yang dioperasinya kambing, gitu ya. Penyakitnya dipindahin ke kambing, gitu ya. Ada yang harus menyiapkan ayam hitam, ayamnya hitam, darahnya hitam, macam-macam. Saya bilang sesuatu yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi udah jelas memindahkan penyakit kepada binatang itu udah zolim, itu ya, udah zolim, tidak boleh. Oleh karena itu menurut pemahaman saya tidak tepat gitu ya berobat seperti itu. Baik, apalagi kalau berobat kepada yang tiba-tiba ngebul keluar asap gitu ya. Nah itu udah makin aneh-aneh yang kayak gitu ya. Maka hati-hatilah, berobatlah karena Allah sudah menyiapkan obat dari seluruh penyakit. Monggo Bapak-bapak,
kecuali satu, pikun. Mari kita hindari pikun dengan cara bajak ke masjid berjamaah. Mari kita banyak baca Quran dan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Kalau hatinya tenang, insya Allah tidak akan pikun. Rata-rata pikun akan muncul karena kegilaan kita sama dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia kepalanya seluruh kesalahan. Makanya insya Allah aman dari pikun orang yang ibadah, insya Allah. Hadis yang selanjutnya, taral mu'minin fi tarahumihim wa tawaddudihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udhun tada'a lahu sairu jasadih bisahri wal huma. Hadis riwayat Bukhari, taral mu'minin, orang mukminin mah bisa dilihat fi tarahumihim, dalam saling mengasihinya, wa tawaddudihim, dan saling mencintainya, wa ta'atufihim, dan saling menyayanginya. Itu kamathalil jasad, bagaikan satu anggota tubuh. Idza ishtaka, apabila sakit, udun, anggota tubuh yang lain, tada'a, maka menjalar lahu dengan sakit itu sairu jasadi, kepada seluruh tubuhnya, bisahri, dengan gelisah, wal huma, dan demam. Mohon maaf lahir batin, benar kata Ustadz tadi, yang dekat kita sayangi, yang jauh kita cintai. Orang mukmin itu seperti itu ya. Saudara kita di Palestina dibantai habis-habisan, tidak ada henti, tidak ada jeda, nggak dilihat anak kecil, nggak dilihat perempuan, habis dihajar gitu di sana. Nah, umat Islam seperti kita yang tinggal di Indonesia, mau tidak mau harus punya beberapa rasa. Pertama, rasa mengasihi. Yang kedua, rasa mencintai. Yang ketiga, rasa menyayangi. Harus seperti itu. Bagaikan ketika kita sakit gigi, yang sakit giginya, tapi maaf yang demam kemana-mana. Kaki kita kena batu, luka, copot kukunya, maaf meriangnya sampai malam. Tangan sibuk nyariin obat merah, mohon maaf lahir batin, nyari perban, mata kemana-mana nyari. Begitu juga meriangnya sampai seluruh tubuh. Itulah harusnya perumpamaan muslim dengan muslim, bukan saling menghina, bukan saling mencaci, bukan saling menjatuhkan, bukan saling membuli, bukan saling mencemooh. Harusnya saling menyayangi. Ada saudara kita kelaparan, kita sibuk cari solusinya, bagaimana caranya. Ada saudara kita tertimpa musibah, kita sibuk membantu menyelesaikan musibah itu. Ada saudara kita yang sedang gembira, bagaimana kita sibuk ikut bergembira. Harusnya kan begitu sebenarnya, muslim dengan muslim. Makanya di kita mah mohon maaf kalau ada yang meninggal, kita sibuk seksi mandiin, sibuk seksi ngurusin kain kafan, sibuk seksi gali kubur, sibuk. Kenapa? Emang kewajiban gitu. Makanya kalau lihat hadis Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Kalau ada yang meninggal dunia, ambil hadisnya dari sini. Masaklah untuk keluarga Ja'far makanan, karena Ja'far meninggal dunia. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kita tetangganya yang sibuk masak nasi, ngapain? Dikirim buat orang yang kena musibah, gitu kan? Kenapa harus diantarkan ke orang yang kena musibah? Mereka nggak sempat masak lagi berduka, takut ada keluarganya yang datang dari jauh, kita tetangga yang menyiapkan. Tahlilan Ustadz, kita yang bawa makanannya ke tempat yang tahlilan, kita yang nenteng. Biarkan yang tahlilan, biarkan yang kena musibah hanya berduka, bersedih, cukup berdoa. Mohon maaf, kita yang sibuk para tetangganya, nggak usah keluar uang dari situ, nggak usah ada biaya yang keluar dari sahibul musibah, tapi kitalah para tetangga yang harus sibuk menyiapkan semuanya. Ya, tahlilan, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa buah, ada yang bawa semangka, ada yang bawa macem-macem tuh ya,
ditaruh di piring. Setelah tahlilan kita maaf bisa bertukar sodakoh dengan sesama kita. Jangan malah repot, ada orang kena musibah meninggal dunia, kita ustadz datang, Pak persiapan buat yang nyolatin sekian juta, itu salah. Udah buat yang mandikan sekian ratus ribu, ini salah. Buat tahlilan ntar malam jangan lupa, buat yang bacain Quran sekian, buat yang begadang, itu namanya nyiksa orang yang kena musibah. Harus dibalik pola pikir kita tuh ya, jangan merepotkan orang yang kena musibah, tapi yang kena musibah harusnya berbahagia, makanannya pun disiapkan sama kita. Jangan ada asap ngebul di rumahnya, biarkan di rumah kita, kita antarnya. Itu biasanya Pak RT yang koordinator seperti itu, diatur, dimanage dengan baik, biar keluarga yang kena musibah cukup berduka dan berdoa. Tuh, itu yang benar. Jangan malah numpang makan di tempat yang kena musibah. Jangan, itu udah mulai terbalik tuh ya, mulai terbalik. Jadi saya mengajak dimanapun bapak-bapak, dimanapun kita berada, kalau nyolatin jenazah dibayar, itu termasuk perilaku yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, baca Quran di tempat yang kena musibah dibayar, juga ini bukan perilaku yang baik. Itu ya. Yang kena musibah masak nasi untuk menyiapkan para tamu, itu juga bukan hal yang baik. Tapi mohon maaf, harta peninggalan almarhum, ketika ada seseorang meninggal dunia, maka urutan pertama gunakan harta itu buat ngurus jenazah, kain kafan segala macam. Yang kedua, buat bayar hutang mayit. Takut mayit punya hutang, karena kalau mayit meninggal dunia, hutangnya masih ada, ruhnya tidak diterima di langit, tidak diterima di bumi sampai dibayar hutangnya. Yang ketiga, buat bayar wasiat mayit. Dulu mayit punya wasiat apa, ambil dari hartanya. Setelah yang tiga selesai, baru yang keempat dibagikan warisnya. Itu ya, hak istri 1/8, ibunya 1/6, ayahnya 1/6, sisanya anak-anaknya. Walaupun anaknya masih kecil, baru tuh setelah dibagi silahkan anak-anaknya. Takut mau ngadain tahlilan dari uang anaknya, bukan dari uang orang tuanya. Di uang tetangga silahkan, tapi maaf, orang kena musibah jangan direpotkan, tapi dibahagiakan oleh kita. Oke, begitu ya. Jadi kalau ada saudara kita muslim dimanapun dibantai, maka kita minimal ikut berduka, bersedih dan berdoa. Itu ya, makanya Pak Ustadz Safarudin tadi berdoa kunut. Wah, Masya Allah, betul sekali ya. Kita memang harus terus istiqamah mendoakan saudara-saudara kita di Palestina tanpa berhenti itu ya, karena ternyata orang kafir itu tidak akan pernah berhenti membantai orang muslim sampai hatta tattabi'a millatahum, sampai nurut dengan ajaran mereka, takluk dengan ajaran mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pak, jangan cuek ketika ada tetangga kita yang kesulitan. Saudara itu ada 3. Satu, saudara sedarah, turunan nasab. Yang kedua, saudara setetangga walaupun beda agama. Yang ketiga, saudara seagama walaupun beda negara. Itu adalah saudara. Di dalam kitab Akhlaqul Banin diceritakan seperti itu. Saudara itu ada 3, saudara sedarah, saudara setetangga, dan saudara seagama. Tolong jaga mereka semua. Itu ya, jangan sampai disakiti, jangan sampai dizolimi. Andai kata mereka kekurangan, kelaparan, maka kita harus peduli, jangan biarkan mereka merasakan itu. Itu ya, begitu. Hadis yang keempat. Tazawwaju, nikahlah kalian, wala tutalliqu, janganlah kalian bercerai. Fa inna talak, karena sesungguhnya bercerai yahtazu, mengguncang minhu dari tolak apa al arsyu aras,
Mohon maaf lahir batin, hadis riwayat Ibnu Adi ini mengatakan nikahlah, wala tatallaqu, jangan bercerai, wala tutalliqu, jangan bercerai. Menikah Pak, menikah. Silakan bapak-bapak yang mau menikah, disuruh sama Nabi, jangan bercerai. Bahasa orang Medan, lebih baik bertambah daripada berkurang. Tuh ya, ada orang Medan nggak? Tuh ya, lebih baik ditambah daripada dikurang. Kalau ucapan saya salah maafin ya, itu karena orang Medan yang menyampaikan ke saya. Lebih baik ditambah daripada dikurang. Itu prinsip orang Medan, gitu ya. Nabi yang nyuruh, tazawwaju, nikahlah. Tuh ya. Saya itu punya sahabat, beliau punya material pesantren tuh dibangun, ngutangnya dari dia gitu ya. Setiap ada janda dia deketin, dia kawinin. Setiap janda deketin, nih kawinin. Setiap ada janda deketin, kawinin. Akhirnya mentok, udah 4. Aduh, udah nggak bisa lagi nih, udah mentok ini. Iya, subhanallah. Saya bilang, saya salut sama Akang. Di usia Akang 30 sekian tahun, istri udah 4, saya salut. Kenapa? Anda mah hartanya ada, tuh ya, bijaksananya ada, adilnya ada. Tuh ya, setiap ada janda deketin sama dia, deketin nikah, bangunkan rumah sama dia. Masya Allah, tabarakallah, dibikinkan material sama dia satu-satu. Itu tekniknya bagus banget. Nah kita juga Pak, kalau mau nikah lagi, ya yang punya rumah makan lah. Rumah makan, ada yang punya nasi padang, ada yang punya warteg, ada yang punya makanan Sunda. Jadi kalau sarapan nanti di warteg gitu ya. Makan siang nasi padang di istri kedua gitu ya. Makan malam tuh yang punya pecel lele. Masya Allah, tabarakallah. Punten bunda, ayahanda, wala tutaliku, jangan bercerai. Mohon maaf lahir batin, selama keluarga kita masih bisa dipertahankan, pertahankan sekuat tenaga. Jangan, maaf, perceraian itu jangan jadi alternatif yang kita lakukan. Tapi alternatif terakhir, ketika secara hukum fikih sudah wajib dicerai, baru jatuhkan. Hati-hati, makanya saya selalu bilang kalau ceramah nikah, dimanapun saya ceramah nikah, termasuk besok tuh di Islamik sini nih, di gedung Islamik besok ceramah nikah nih jam 8 pagi kalau nggak salah, di sini nih, di Alistigna sini. Masya Allah, tabarakallah. Saya selalu pesan, setelah Anda jadi suami, tinggalkan 4 ucapan dalam kondisi apapun. Semarah apapun, tinggalkan 4 ucapan. Yang pertama, tinggalkan ucapan cerai. Yang kedua, kata-kata talak. Yang ketiga, kata-kata pisah. Yang keempat, kata-kata firak. Maka 4 kata ini bahaya kalau diucapkan sama suami. Bercanda, serius, maka jatuh talaknya. Tapi istri, ribuan kali dia mengatakan talak sama suaminya, nggak akan jatuh cerai. Tapi istri jangan suka mancing-mancing. Ya udah, kalau udah nggak suka cerai saya. Itu kan mancing namanya. Akhirnya suaminya marah. Ada kasus orang Sunda. Orang Sunda tinggal di Tangerang. Dia nyanyi depan istrinya. Lagunya judulnya Talak Tilu. Tuh, ada lagu Sunda itu judulnya Talak Tilu. Artinya cerai 3 kali, gitu kan begitu ya. Talak 3 maksudnya. Tuh ya. Dia nyanyiin depan istrinya. Setiap istrinya ngomel, dia nyanyi lagu itu. Nah, nanya ke saya. Waduh, Pak Ustadz, suami saya tiap saya marah dia nyanyi lagu itu, jatuh nggak talaknya? Saya bilang itulah resikonya suami, serius bercanda jatuh talaknya. Jangan main-main, saya bilang. Makanya punten, mohon maaf lahir batin, jaga lisan kita, jangan sampai berkata-kata kalimat cerai, talak, karena ucapan itu adalah ucapan yang tidak baik dalam rumah tangga. Hati-hati, mohon maaf kalau istri salah, maafkan, karena tidak ada perempuan yang sempurna. Tuh ya, kalau ada kekurangan, kita sempurnakan kekurangan itu oleh kelebihan kita. Lihat kelebihan istri, pasti ada yang lebih. Mungkin kurang,
dalam bikin masakan, tapi istri kita lebih berat badannya, bisa. Atau ada yang lebih yang lain, kita nggak tahu. Tapi pasti manusia ada kelebihannya. Mohon maaf lahir batin. Terkadang Anda punya istri cerewetnya luar biasa, cerewet luar biasa. Mohon maaf, tapi biasanya ada kelebihan. Dia dermawan, gitu ya. Kita nggak punya uang buat beli rokok dikasih. Ada yang begitu. Tuh ya. Terkadang sayangnya luar biasa, yang lebih cerewet sayangnya luar biasa. Mohon maaf lahir batin. Kalau bahasa para ulama, istri yang cerewet tidak membuat suami tenang, tidak membuat suami nurut, tapi suami akan nurut ketika istrinya bikin suaminya tenang. Karena tujuan dari rumah tangga sakinah, ketenangan. Makanya kalau nggak dapat ketenangan di istrinya, maka suami akan mencari ketenangan di luar. Ada yang tenangnya dengan mancing, nggak pulang-pulang mancing, jadi tenangnya di situ. Kenapa sih mancing mulu? Ribet nih gua di rumah, puyeng kan itu. Akhirnya Sabtu Minggu mancing gitu ya. Ada yang main sepeda mulu tuh ya, sampai jatuh-jatuh di pematang sawah. Allahu Akbar, tabarakallah. Nyari ketenangan dengan naik sepeda tuh ya. Ada yang hobinya nongkrong di tukang batu cincin, ngegosok mulu di situ. Allahu Akbar, tabarakallah. Ada yang hobinya nongkrong di tukang burung, sampai nggak mandiin burung, terus aja di situ tenangnya. Mohon maaf lahir batin tuh hidup manusia karena nyari ketenangan. Ada yang di masjid mulu nggak pulang-pulang. Kenapa tuh ya? Sampai ngopi lagi sampai malam. Allahu Akbar. Mohon maaf lahir batin. Kalau sudah tenang di rumah tuh insya Allah akan betah di rumah tuh ya. Mohon maaf, berarti Ustadz nggak betah di rumah, jarang pulang. Emang saya jarang pulang ya, bisa 4 hari sekali baru pulang. Muter ceramah, muter terus, muter aja. Insya Allah, tabarakallah. Jadi punten mohon maaf. Itulah pernikahan. Demi Allah kita kan menikah sudah lama. Saya aja udah 26 tahun menikah, merasakan betul pahit getirnya pernikahan. Seperti apa itu ya? Ya, pernikahan itu pasti ada. Istri kita lebih tua, ngaturnya kayak apa ke kita. Istri kita terlalu muda, kita malam-malam diajak nongkrong di kafe, akhirnya masuk angin kita. Makanya dalam agama kita ini satu kufu, harus satu kufu. Kufu itu standar lah, sepantar. Mohon maaf lahir batin. Saya ingat betul istri saya. Ya, kalau mau nikah lagi syaratnya cuma satu, nikahlah sama perawan, jangan nikah sama janda. Itu pesan istri saya. Saya bilang, aduh kalau saya nikah sama anak SMA, nanti dia beli es krim, saya langsung flu, ribu. Ajak main ke Lipo, muterinnya capek kakinya. Ya Allah. Nah itu mohon maaf lahir batin, ngukur diri Pak. Banyak orang yang menikah dengan usia beda jauh. Akhirnya ketika kita udah 60 tahun, istri kita baru 35 tahun, ripuh di situ. Punya anak disangka cucu, ribet terus. Makanya satu kufu dalam agama itu diajarkan satu kufu. Tuh ya, andai pun kita menikah satu kufu yang standar, sepantar, sekeinginan, sama-sama pengen sehat, sama-sama pengen ibadah, sama-sama pengen jaga pola hidup. Kalau beda usia 15 tahun aja pola hidup udah beda. Pola hidup udah beda, pola makan udah beda. Tuh ya, dia hobi duren, kitanya nggak sanggup. Dia hobi sate kambing, kitanya nggak sanggup. Masya Allah, tabarakallah. Makanya banyak orang yang meninggal dunia kebanyakan minum obat kuat. Kenapa? Karena nggak satu kufu, nggak satu kufu tuh ya. Maka satu kufu, ya. Satu kufu ini penting tuh ya. Sama-sama ibadah. Ingat hadis ini mengatakan tazawwaju, nikah wala tutalliqu, jangan bercerai. Maaf kalau ada masalah diajarkan dalam agama, utuslah dari keluarga kita, utuslah dari keluarga perempuan, orang lain yang utus, damaikan. Selama bisa damaikan. Kalau bahasa saya, kalau kita mau bercerai, lihatlah anak-anak kita lagi tidur, pandang mereka. Kalau kita tinggalkan bagaimana? Saya ngajak, jangan gara-gara perempuan yang lain
lalu kita tinggalkan istri kita. Kenapa? Tahtazu al-arsh. Ketika bercerai, yahtazu minhul arsh, maka bergetar aras. Kalau cerainya tidak ada masalah. Tapi maaf lahir batin, kalau istrinya bermasalah, maaf, sudah melanggar ajaran agama, sulit diatur, sulit dididik, maka bercerai adalah alternatif terakhir. Atau seorang istri bercerai dengan suaminya, dia gugat cerai suaminya karena suaminya sudah maaf tidak memberikan nafkah, galak, kasar, hobi mukul, memaki, menghina. Maaf lahir batin, monggo silahkan perempuan menggugat cerai suaminya, karena tujuan dari pernikahan sudah tidak dapat. Tujuan pernikahan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, itu ya, cinta sayangnya sudah nggak ada, tenangnya sudah tidak dapat. Maaf, terakhir adalah perceraian. Sekali lagi punten, mohon maaf lahir batin, abghadul halal indallah at-talaq. Yang paling dibenci dari yang halal di sisi Allah adalah cerai. Hayu jaga Pak, jaga keluarga kita dengan baik-baik semuanya. Hadis yang kelima, tasaharu faina fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur ada keberkahan. Rawahu Syekhon an Anas. Riwayat hadis ini Imam Bukhari, Muslim dari Anas. Mohon maaf lahir batin, kembali lagi ke bulan Ramadan. Kalau kita puasa, kalau sekarang puasa Rajab, puasa bulan Muharram. Kalau puasa Rajab tuh puasa bulan Muharram. Senin Kemis kita puasa di bulan Rajab, itu puasa Muharram, puasa sunnah Senin Kemis. Jangan pernah puasa tanpa makan sahur. Itu prinsip agama kita. Ini hadis memotivasi kita. Jangan mentang-mentang saya mah kuat Ustadz walaupun gak sahur. Jangan, sahurlah walaupun cuma nasi pakai rendang, sahur udah. Tuh ya, jangan sampai enggak. Ya. Apalagi yang ngerokok ya, 3 batang, sep gitu ya. Silahkan sahur, tuh ya sahur. Kenapa dalam sahur ada keberkahan? Kalau kita makan sahur siangnya itu mohon maaf lahir batin kuat. Saya tuh punya ilmu sedikit pengalaman karena aktivitas saya agak ripuh gitu ya, agak padat di siang hari kegiatan-kegiatan. Maka kalau sahur itu nasi 1 piring ditambah rendang ditambah sayur ditutup dengan susu beruang yang dipanaskan, seger tuh siang harinya. Insya Allah tabarakallah, seger, puas lah udah, tuh mantep bener udah. Tuh itu tekniknya Pak ternyata, tuh ya. Ternyata begitu luar biasa, tuh ya. Jangan ragu Pak makan sahur. Makanya bulan Ramadan harta kita Pak siapkan lebih banyak buat makan sahur yang lezat, yang nikmat buat keluarga kita. Kumpulkan dari sekarang rizkinya, bekalnya dikumpulkan dari sekarang, nabung dari sekarang buat Ramadan. Sampai para ulama-ulama terdahulu mah 11 bulan mereka bekerja, 1 bulan Ramadan mereka istirahat. Selama 11 bulan dia nabung untuk Ramadan, sehingga ketika Ramadan dia pesta pas buka, pesta pas sahur, pesta pas sedekah, pesta pas hari raya. Kenapa? Memupuk ladang pahala. Ketika buka dia pesta, bagi-bagi makanan ke orang-orang buka. Ketika sahur mereka bagi-bagi makanan, pesta ngasih kepada orang-orang sahur. Dan ketika lebaran mereka pesta memberikan orang-orang dengan hadiah pas lebaran. Indah luar biasa. Tuh. Apalagi bulan Ramadan, bulan paling utama bersedekah. Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Sahur, jangan lupa makan sahur, itu ya, karena dalam sahur ada keberkahan. Itu hadis yang kelima, itu ya. Ustadz, yang paling bagus kapan sahur? Wa yundhabu ta'khirus sahur. Disunahkan mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau makan sahur bukan jam 11. Sekarang tuh maaf, di mie gacoan itu orang antri beli sambil nungguin sahur tuh ya, sampai tadi mau berangkat aja ngelewat mie gacoan masih antri panjang tuh ya, barusan mau berangkat jam 3 masih antri panjang. Masya Allah, mungkin nungguin sahur itu ya, nungguin sahur.
Nah, yang bagus itu sahur itu di ujung. Sedikit lagi mau azan subuh, sahur. Kalau dalam kitab Minhajul Muslimah 50 ayat sebelum azan subuh, maka kita berhenti makan sahur. Silahkan begitu Pak. Jadi jam 4 lah kita sahur, itu lebih baik daripada jam 2. Karena makin akhir, makin baik buat tubuh kita. Sehat tubuh kita. Oke, tapi usahakan kalau sahur jangan makan ikan asin, pete, yang bagus-bagus lah sahur mah. Kenapa? Karena siang hari mulut kita nggak diisi makanan, maka baunya luar biasa. Walaupun la khulufu fami shaim atyabu mirhil misk. Yakin bau mulutnya orang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi jangan makan pete juga biar baunya makin kasturi. Bukan begitu, bukan gitu ya. Bukan begitu juga gitu ya. Itu hadis yang terakhir. Udah suruk Ustaz? Belum ya? Baik, itu yang bisa sampaikan. Kalau sudah suruk, maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Insyaallah perjumpaan besok di Sya'ban. Tasaddaqu fasayati alaikum zaman. Insyaallah itu hadis tentang percepat sedekah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna asbahna nushiduka nushidu hamalat arshik wa malaikataka jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka rasuluk. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma'allimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma'allimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa anta tawaffana 'alal imani wat taubah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa sampaikan. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah, yang salah kebodohan pribadi saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.